Hai, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita di kelanjutan anime Isekai Smartphone Totomoni. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton, bisa tonton terlebih dahulu agar cerita dan alurnya itu nyambung. Link ada di deskripsi seperti biasa, atau kalian bisa cek aja langsung di channel gua. Kalau sudah, mari kita mulai video ini. Oke, let's go. Setelah Toya dan Fam menggabungkan perpustakaan Babylon dengan Babylon Toya lainnya, Toya pun kembali ke istananya dan membawa Lin ke ruang resepsi untuk memberitahukan penemuan perpustakaan Babylon ini ke dia. Singkat cerita, setelah Lin diberitahukan Toya, Lin pun langsung berteriak dengan sangat bahagia. Tapi dengan seketika kegembiraan Lin pun terhenti karena Toya melarangnya membaca buku-buku di perpustakaan Babylon. Alasannya karena secara logis, Lin ini adalah duta besar Miss Smith. Kalau Lin sampai membaca buku-buku penting tentang pengetahuan kuno yang ada di perpustakaan Babylon, yang diuntungkan bukanlah Brunhild melainkan Miss Smith, dan malah Brunhild nggak dapat apapun dari Lin. Sini Lin pun sudah menebak kalau Toya akan beralasan seperti itu. Jadi Lin pun menawarkan Toya untuk menjadikan dirinya sebagai penyihir kerajaan di Brunhild. Karena posisi itu memang lagi kosong di Brunhild. Mendengar itu, Toya pun kaget dan bingung. Karena Lin ini ya duta besar Miss Smith. Selain itu, Lin juga pimpinan dari suku Pri di Miss Smith. Lalu figur sentral negara lain sekaligus pimpinan dari 7 klan demi-human, atau klan yang paling berpengaruh di Miss Smith. Ya singkatnya, Lin adalah orang yang sangat penting. Karena pangkat-pangkat itu, Toya pun jadi ragu untuk menerima Lin. Kemudian Lin pun mencoba untuk meyakinkan Toya. Lin bilang kalau sebenarnya gelarnya sebagai pimpinan suku itu sekarang cuma sekedar nama doang. Sebab saat ini sudah ada Pri lain yang menggantikan tugas Lin sebagai pimpinan suku Pri. Pri itu bernama Eris, si penyihir kerajaan dari Miss Smith. Jadi dengan begitu, Toya tidak perlu khawatir karena Lin bisa menyerahkan gelar pimpinan suku Pri ke Eris secara resmi dan pensiun dari Miss Smith. Tapi walaupun begitu, Toya masih tetap ragu apakah Lin akan berguna bagi Brunhild. Lin yang mendengar itu pun kesal karena Toya meragukan dirinya. Lin kemudian mengganti tawarannya dengan menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi istri Toya berikutnya. Dengan cepat Toya pun menolak itu. Toya berpikir kalau Lin ini lagi bercanda. Tapi karena Lin membicarakan tentang pasangan, Toya pun jadi penasaran apakah Lin pernah menikah sebelumnya. Dengan umur 600 tahun, menurut Toya mungkin 1 atau 2 kali Lin pasti pernah menikah sebelumnya. Toya yang penasaran pun menanyakan hal itu ke Lin. Dan Lin pun jawab kalau dia sebelumnya itu belum pernah sama sekali menikah. Alasannya karena pangkatnya itu yang sebagai pimpinan suku Peri. Dengan pangkat itu, Lin tidak boleh asal-asalan memilih pasangannya. Dan terlebih lagi, peri laki-laki yang pernah nembak Lin itu semuanya lolicon. Dan Lin itu gak mau disebut anak kecil. Jadi dengan keadaan seperti itu, sampai sekarang Lin itu belum menemukan pasangan hidupnya. Mengenai tubuh Loli Lin, bisa dibilang itu adalah kejadian yang sangat langka, yang mana biasanya para peri itu akan berhenti tumbuh di kisaran umur 20 tahun. Tapi khusus untuk Lin, tubuhnya itu malah berhenti tumbuh pada saat umur Lin itu masih sangat muda. Makanya dia itu memiliki tubuh Loli. Kemudian Lin pun mulai menggoda Toya. Dia bertanya ke Toya apakah Toya itu gak suka tua. Dan Toya pun bingung mau jawab seperti apa. Lin terus menggoda Toya, kemudian Lin tiba-tiba berdiri dari kursinya, lalu berjalan ke arah Toya sambil melirik ke arah Toya dengan ekspresi yang erotik gitu. Melihat lirikannya Lin, entah kenapa Toya itu nggak bisa mengalihkan pandangannya dari Lin. Seakan-akan Toya itu sudah terhipnotis oleh Lin. Lin berjalan dengan perlahan mendekati Toya, lalu di saat Lin mengedipkan ke matanya, Lin tiba-tiba mencium pipi Toya. Toya pun kaget dan wajahnya langsung memerah. Lihat reaksi Toya itu, Lin pun menggoda Toya lagi. Di sini Toya bingung, ini Lin itu seriusan ingin jadi ceweknya atau gimana gitu, kok dicium gitu. Jika saja Lin adalah orang yang gak Toya kenal, maka Toya bisa aja mengabaikannya. Tapi karena Lin adalah orang yang Toya kenal, Toya itu jadi bingung harus jawab seperti apa kalau Lin itu benar serius. Saat Toya kebingungan itu, Lin pun mulai tersenyum dan mengatakan kalau Toya itu nggak perlu terburu-buru untuk menjawabnya. Toya bisa memikirkannya terlebih dahulu. Tapi setidaknya Toya harus memikirkannya dengan serius. Karena Lin juga mau merasakan yang rasanya pernikahan setidaknya 1 kali.
Lalu di akhir kata, Lin juga bilang walaupun dia seperti itu, dia itu sebenarnya adalah tipe cewek yang setia dan penurut. Kemudian Lin pun mencium pipi Toya lagi dan pergi dari ruangan resepsi sambil terus menggoda Toya. Beberapa saat kemudian, Toya pun mengajak Lin dan cewek-ceweknya ke perpustakaan Babylon. Karena ini adalah kali pertama Hilda pergi ke Babylon. Jadi dia itu benar-benar sangat terkejut dan heboh sendiri. Tapi selain Hilda, Lin pun juga ikut heboh sendiri. Karena ya, ini Babylon yang dia nanti-nanti. Mereka heboh sendiri hingga akhirnya mereka berdua itu dimarah oleh Pham yang sedang membaca buku modern yang sudah Toya bawa dari Moonrit. Untuk penampilan Pham saat ini sama kayak gadis penjaga lainnya. Dia juga memakai baju sehari-hari yang Toya belikan di toko Zanak. Baju yang Pham pilih adalah seragam sailor atau seragam ala-ala gadis klub sastra di Jepang. Jadi Pham saat ini memakai pakaian itu. Setelah itu Toya pun menjelaskan ke semua ceweknya dan Lin cara menggunakan atau menjalankan perpustakaan Babylon ini. Dan ini perpustakaan itu bisa bilang otomatis gitu. Rama jika butuh sebuah buku tapi nggak tahu letaknya di mana, tinggal ucapkan pencarian buku ... maka muncullah sebuah panah di atas karpet yang menuju ke arah rak tempat buku yang diminta itu. Lalu jika bukunya itu ditaruh di tempat yang tinggi dan gak bisa ngambil, maka tinggal pegang raknya, kemudian bayangkan ketinggian rak yang dimau, dan rak yang di atas pun akan turun dengan sendirinya. Kemudian jika naruh buku di rak yang salah, maka secara otomatis rak itu akan memindahkan buku itu ke rak yang benar. Benar-benar otomatis, mudah, praktis, dan gak membutuhkan banyak tenaga. Tapi yang jadi masalah di sini adalah buku-buku di perpustakaan Babylon ini semuanya memakai bahasa kuno. Jadi tanpa bantuan si readingnya Toya, gak ada yang bisa membaca buku-buku itu, kecuali Toya dan gadis penjaga lainnya. Mengatasi masalah ini, Yumina pun meminta Toya untuk membuatkan kacamata translate untuk cewek Toya dan Lin. Kacamata yang dibuatin untuk Lindsay waktu itu tuh, yang di animenya itu. Toya pun menyanggupi itu. Asalkan Toya itu tahu bahasa apa saja yang digunakan buku-buku di perpustakaan Babylon ini. Agar tahu bahasa-bahasanya, Toya pun nanya ke Pham. Dan Pham pun memberitahukannya. Karena ada banyak, gua tampilin aja ya di dalam video. Ini dia bahasa-bahasanya. Setelah mendengar bahasa Paruteno, Toya jadi teringat kalau di zaman Profesor Babylon terdapat sebuah kerajaan kuno yang bernama Kerajaan Sihir Paruteno yang menurut sejarahnya pernah memimpin hampir setengah benua selama 5000 tahun. Tapi kerajaan itu hancur akibat inflasi monster kristal pertama kali. Yang dengan kata lain mereka itu pasti pernah melawan monster kristal dan memiliki informasi penting mengenai mereka yang dicatat di sebuah buku gitu. Saya pun langsung mencari buku itu dengan kata kunci monster kristal di perpustakaan Babylon ini, dan muncullah tanda panah di atas karpet yang menandakan kalau buku itu benaran ada. Saya pergi ke tempat buku itu dan menemukan satu buku berbahasa Paruteno yang berjudul Monster Kristal Sihir. Saya membaca buku itu dengan sihir readingnya dan menemukan banyak sekali informasi dari kelemahannya, kekuatannya, ciri-cirinya, dan gambar setiap jenis monster kristal yang dilengkapi dengan informasi monster kristal itu dan kelasnya. Kelas-kelas itu dibagi jadi 4, ada kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan yang paling membuat Toya shock itu adalah kelas manusia. Kelas manusia ini memiliki ciri-ciri tubuh yang sama seperti manusia, sama persis, tapi terbuat dari kristal. Dan yang paling membuat Toya keheranan adalah kekuatannya yang melebihi monster kristal kelas atas. Kelas yang disandang oleh monster kristal buaya yang kemarin dan membuat Toya dan yang lain-lainnya itu kewalahan. Jika kelas atas udah se-OP itu, bagaimana dengan kelas manusia yang dikatakan lebih OP daripada kelas atas ini? Di buku itu dijelaskan kalau mereka itu muncul 5000 tahun yang lalu dan kekuatan mereka itu telah diakui oleh orang-orang kuno. Tidak ada data tentang banyaknya jumlah mereka, tapi yang jelas setelah membaca ini, Toya itu yakin bahwa dia dan yang lain-lainnya itu masih bukan tandingan dari kelas manusia ini. Mengetahui itu, Toya pun membulatkan tekadnya untuk lebih serius lagi dalam membuat rencana untuk menyerang balik monster kristal. Kemudian beberapa hari setelahnya, pada siang hari, Lindsay dan Lin saat ini sedang belajar sihir kuno yang dia dapatkan dari buku perpustakaan Babylon.
Lindsay mempelajari sihir kuno berelemen api Explosion, sedangkan Lin mempelajari sihir kuno berelemen air Maelstrom. Di sini kayaknya Lin itu sudah keterima menjadi penyihir kerajaan. Kalau untuk cewek nggak tahu ya, karena di chapter ini belum dijelasin. Tapi yang jelas Lin itu saat ini mengajarkan sihir ke para cewek Toya dan sudah mendapatkan izin untuk mempelajari sihir kuno dari perpustakaan Babylon. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua aja sih yang mempelajari sihir kuno dari perpustakaan Babylon untuk saat ini. Rosetta dan Monica pun juga ikut mempelajari sihir kuno yang berhubungan dengan engineering. Lalu dengan adanya Lin di Brunhild saat ini, sekarang Su sudah bisa memakai sihir berkat ajaran dari Lin. Su mahir atau menguasai elemen cahaya, dan untuk saat ini Su baru bisa memakai sihir penyembuh. Kapasitas sihir Su pun juga sangat tinggi. Dia juga sering mencoba sihirnya itu ke para ksatria Brunhild. Dan untuk sekarang, Su itu saat ini sedang berlatih bersama dengan Lapis. Mengenai Vam, dia masih sama saja, malah penyakit sebagai kutu bukunya itu kambuh lagi. Jadi begitu dia pulih, dia itu langsung mengurung dirinya di perpustakaan istana Brunhild dan tidak keluar-keluar sampai saat ini juga. Kemudian untuk Toya sendiri, pada siang hari ini Toya pergi ke Guild Adventure untuk mendapatkan informasi dari Rerisha. Toya melakukan ini itu setidaknya seminggu sekali. Dan jika Rerisha tidak memiliki informasi penting, biasanya Toya itu menjalankan quest untuk hiburan. Tentu biar nggak terjadi kegaduhan gara-gara kedatangan Toya ke Guild. Setiap Toya pergi ke Guild, Toya pasti selalu menyembunyikan identitasnya, termasuk saat ini. Jadi yang tahu identitas Toya cuma para staff Guild dan Guild Master atau Rerisha itu sendiri. Begitu Toya sampai di Guild cabang Brunhild, Toya pun langsung disengguhkan dengan pemandangan perkelahian antara adventur. Ini adalah hal yang biasa bagi Toya, karena entah kenapa setiap Toya datang ke Guild pasti ada aja yang kelahi. Toya mengabaikan mereka seperti biasa dan menuju ke Mbak Neko Mimi yang menjadi resepsionis di Guild. Nama Mbak Neko Mimi itu adalah Misha. Toya dan Misha pun ngobrol sebentar. Misha curhat ke Toya mengenai kondisi Guild saat ini yang sangat sepi. Gara-gara di Guild ini jarang sekali ada quest pemusnahan atau melawan monster sihir. Jadi para adventurer itu pada nggak ada niat menjalankan quest di sini dan lebih memilih ke Guild yang ada di negara lain. Dan karena alasan itu juga kenapa para adventurer itu sering kelahi gitu. Sebab mereka itu sedang memperebutkan sebuah quest penaklukan atau melawan monster gitu. Ironisnya lagi mereka ini adalah adventure tingkat atas yang gak bisa naik rank. Ya bisa dibilang mereka itu berebutan quest agar rank mereka itu naik gitu. Setelah ngobrol tentang tadi, Misha pun mengantarkan Toya ke lantai 2 untuk menemui Rerisha. Sampainya di ruang Rerisha, Rerisha langsung memberikan 2 berita dan 1 proposal ke Toya. Berita pertama adalah para naga yang mulai bermunculan di beberapa negara. Seperti di selatannya hutan besar, Sandora, Juron, dan Nokia. Mereka datang secara tiba-tiba dan mengamuk di desa-desa negara itu. Semua desa yang terkena serangan mereka mengalami kerusakan yang sangat besar. Dan anehnya lagi, naga-naga yang menyerang di desa itu berbeda-beda. Seakan-akan mereka itu sudah diatur tujuan mereka. Toya pun sedikit bingung di sini. Toya cuma bisa menebak kalau kasus ini sama seperti kasus penyerangan naga hitam di Mistmith waktu itu. Untuk sementara waktu, pihak Guild menyimpulkan kalau para naga ini lagi memasuki masa kawin. Jadi Guild akan mengawasi mereka lebih lanjut. Kemudian di berita kedua yang disusul dengan proposal. Di sini pihak Guild memberitahukan ke Toya bahwa mereka telah menemukan sebuah pulau baru tak berpenghuni yang berada di selatan Sandora. Tapi sayangnya orang-orang tidak bisa tinggal lama di sana sebab iklim di sana itu sangat berbeda dan banyak sekali monster sihirnya. Kemudian masalah ini diperparah lagi dengan ditemukannya reruntuhan kuno yang di dalamnya itu terdapat 3 dungeon berbeda. Pihak Guild berkesimpulan bahwa dungeon-dungeon itu dibuat oleh seorang sage di masa lalu. Jika benar, maka di dalam dungeon itu pasti memiliki harta karun yang sangat berharga. Karena hal ini pihak Guild itu nggak bisa mengabaikan pulau itu dengan begitu saja. Biasanya begitu sebuah dungeon baru ditemukan, pihak Guild akan mengeluarkan banyak quest untuk mengeksplor dungeon itu. Tapi karena jalur menuju ke sana itu sangat tidak memungkinkan bagi adventure, sebuah proposal pun dibuat yang dimana berisikan sebuah kesepakatan kalau pihak Guild akan menyerahkan pulau itu ke Brunhild dengan syarat Toya itu harus membuatkan sebuah gerbang teleportasi dari Brunhild ke pulau itu.
agar para adventur dan pihak guild bisa mengeksplor dungeonnya. Dan juga agar guild cabang Brunhild itu bisa rame. Mendengar proposal ini, Toya pun jadi tertarik. Tapi Toya bertanya ke Rerisha, kenapa dia memberitakan penemuan ini ke Toya secara rinci. Bagaimana kalau Toya malah memanfaatkan ini dengan tidak menerima proposal Rerisha dan malah mengeksplor pulau itu dan dungeon itu sendirian. Rerisha pun jawab kalau dia sudah sangat mempercayai Toya. Rerisha yakin orang seperti Toya yang berhasil menyatukan banyak raja untuk melawan monster kristal nggak akan melakukan semua itu. Dan emang Toya itu benar nggak mau repot-repot melakukan itu. Malah Toya berpikir kalau dia lebih baik membuat peta 3 dungeon itu menggunakan sihirnya lalu menjualnya. Dengan begitu Toya bisa cuan tanpa perlu repot-repot. Apalagi setelah mendengar Rerisha itu sangat yakin sama Toya. Jadi Toya pun jadi nggak bisa mengkhianati kepercayaannya terhadap Toya. Toya pun menerima proposal itu dan setelah Rerisha memberitahukan lokasi pulaunya, Toya pun langsung pergi ke pulau itu untuk menandainya. Karena seperti yang kalian tahu, agar Toya itu bisa membuka gate ke sana, Toya itu harus tahu lokasinya. Sekalian jalan-jalan gitulah, melihat pemandangan pulau dan explore salah satu dungeon sebentar. Dan karena Toya sudah menerima proposal tadi, Rerisha pun meminta ke Toya untuk menamai ketiga dungeon itu. Tapi karena Toya itu nggak ada ide yang bagus, Toya pun memutuskan untuk memikirkannya nanti saja. Toya berteleport ke Sandora dan dari sana Toya pun terbang menuju ke pulau baru itu. Sampainya di pulau itu, tepat di pinggir pantai, Toya dapat melihat kapal guild dan para anggota guild suruhan Rerisha yang sedang melakukan tugas darinya untuk menginvestigasi pulau itu. Toya turun untuk menyapa mereka, tapi begitu Toya turun, mereka itu malah mengepung Toya. Akan tetapi setelah Toya menunjukkan guild cardnya yang berwarna emas, mereka semua pun langsung meminta maaf ke Toya atas kesalahpahamannya. Melihat reaksi mereka, Toya pun di sini akhirnya mengerti betapa OP-nya guild cardnya dia. Lalu Toya pun memberitahukan ke orang-orang guild mengenai proposal tadi. Dan agar lebih meyakinkan, Toya memanggil Rerisha ke pulau itu menggunakan gate. Singkat cerita, Rerisha pun menjelaskan semuanya secara detail ke mereka dan mengatakan kalau tugas mereka itu telah selesai. Kemudian setelah Rerisha selesai menjelaskan ke para anggota guild, Toya pun nanya tentang lokasi salah satu dungeon. Dan orang-orang dari guild pun menjawab kalau lokasinya itu ada di dalam gua yang terletak di puncak gunung berbatu yang terjal. Setelah Toya mengetahui lokasinya, Toya pun hendak langsung ke sana. Tapi sebelum pergi, Toya nanya ke Rerisha apa yang akan dia lakukan. Rerisha pun menjawab kalau dia masih memiliki tugas untuk menyelesaikan prosedur perpindahan pulau ini ke Brunhild. Jadi Rerisha memohon ke Toya agar dia itu diantarkan balik ke guild. Dan sekalian Rerisha itu juga meminta untuk mengembalikan anggota guild lainnya pulang ke Sandora. Toya pun menyanggupi itu dan langsung memulangkan mereka menggunakan gate. Rerisha ke ruangannya, sedangkan anggota guild lainnya dan kapal mereka ke pelabuhan Sandora atas perintah Rerisha. Setelah semuanya sudah dipindahkan oleh Toya, Toya pun langsung menuju ke lokasi dungeon yang sudah disebutkan tadi. Toya berjalan kaki dari pantai menuju ke lokasi itu. Dan di tengah perjalanan Toya itu sempat diserang oleh serigala berkaki 6 dan ular berkepala 2. Tapi karena Toya terlalu OP, keduanya pun berhasil dikalahkan oleh Toya dengan sangat mudah. Singkat cerita, Toya pun sampai di gua atau dungeon yang disebut itu. Toya masuk ke dalam dungeon dan menuruni anak tangga yang sangat gelap. Sembari menuruni tangga, Toya mengaktifkan sihir bola cahaya yaitu light untuk menjadi penerang. Tak lama setelah menuruni tangga, Toya pun sampai di ruangan yang sangat luas. Toya mengamati ruangan itu dengan seksama dan setelah Toya amati bentuk ruangan itu, memang benar ruangan itu tuh seperti buatan manusia. Jadi kemungkinan besar kata Rerisha itu benar kalau dungeon ini itu dibuat oleh Sagi. Selain itu, Toya juga menemukan 3 jalan yang menuju ke arah yang berbeda, lurus, ke kiri, dan ke kanan. Untuk sekarang Toya memilih jalan lurus. Sebab sepengalamannya Toya bermain game, jika dihadapkan dengan jalan bercabang seperti ini, maka awal-awal pilihlah jalan lurus agar nggak tersesat. Setelah berjalan beberapa saat, Toya pun dihadapkan dengan persimpangan lagi. Sekarang ada 2 jalan, kanan dan kiri. Toya berpikir sejenak, lalu terpikirlah sebuah ide untuk mendisplay map dungeon itu menggunakan HP-nya. Singkatnya, ide Toya pun berhasil.
HP Toya berhasil memproyeksikan map dungeon itu di udara sekaligus dengan posisi Toya saat ini. Menurut map yang Toya dapatkan itu, dungeon yang ini tuh terdiri dari 4 lantai. Dan saat ini Toya itu ada di lantai 1. Berkat map ini, perjalanan Toya itu jadi membosankan. Menurut Toya, Toya melanjutkan perjalanannya menyusuri dungeon hingga akhirnya Toya pun bertemu dengan musuh pertamanya, yaitu 2 kobolot. Kedua kobolot itu mencoba untuk menghalangi jalan Toya. Tapi sayangnya mereka berdua itu berhasil dibuat sekarat oleh Toya dengan sangat mudah. Sebenarnya Toya itu cuma mau membuat mereka nggak bergerak dengan peluru paralyze. Tapi karena Toya lupa ganti pelurunya, mereka pun jadi seperti sekarang. Kemudian Toya pun meninggalkan mereka berdua dan melanjutkan perjalanannya. Lalu tak lama setelah Toya berjalan, Toya menemukan sebuah jalan pintas yang di ujungnya itu terdapat sebuah ruangan yang sangat mencurigakan. Toya memutuskan untuk memasuki ruangan itu, dan di dalamnya itu Toya menemukan sebuah peti harta karun yang berada di pojokan ruangan. Toya merasa curiga di sini, kok tiba-tiba ada peti harta karun gitu. Tapi Toya itu tetap memutuskan untuk membuka peti itu. Toya mendekati peti itu dan ternyata peti itu tidak terkunci. Jadi Toya langsung membukanya, dan begitu peti itu terbuka, tidak ada ledakan sama sekali atau trap seperti yang Toya khawatirkan. Dan di dalam petinya itu cuma ada barang-barang milik kobolot tadi, seperti tas kulit jelek, kapak batu, tongkat, dan pisau berkarat. Lihat barang-barang ini, Toya yakin kalau Will nggak akan mau membelinya. Akan tapi setelah Toya mengorek-ngoreknya lagi, Toya pun menemukan satu cincin emas yang kemungkinan bisa dijual. Lalu tiba-tiba muncullah berbagai pertanyaan di kepala Toya mengenai bagaimana cara kobolot-kobolot itu mendapatkan peti harta karun ini dan barang-barangnya, kayak emas yang dia dapatkan ini. Apakah sedari awal peti ini memang ada di ruangan ini dan dipakai kobolot itu, atau peti harta karun ini dibawa dari lantai 4 oleh manusia atau monster lalu akhirnya dipakai para kobolot tadi. Tapi karena Toya nggak mau ribet memikirkan itu, Toya pun memutuskan untuk mengabaikannya. Toya mengambil cincin emas tadi dan meninggalkan sisanya. Setelah itu Toya pun melanjutkan perjalanannya hingga Toya pun sampai di tangga menuju ke lantai 2. Karena Toya merasa ini sudah cukup, Toya pun memutuskan untuk menyudahi pengeksplorannya dan balik ke ruangan Rerisha untuk menanyakan apakah cincin yang Toya dapatkan tadi itu adalah cincin emas atau tidak. Kenapa Toya nanya gitu? Karena tujuan para adventure ke dungeon itu adalah untuk menemukan barang berharga, material mentah dari monster biasa, dan magic beast atau monster sihir. Jadi kalau mereka itu menemukan barang palsu di dungeon, maka mereka bisa kecewa dan gak bakal balik lagi ke sana. Ya bisa bilang Toya itu mau menentukan apakah dungeon ini akan laris atau tidak di masa depan. Untungnya setelah diidentifikasi oleh Rerisha, cincin emas penemuan Toya itu asli. Dengan begini Toya pun bisa bernafas lega. Lalu Rerisha pun menawar cincin Toya tadi dengan harga 2 koin perak, atau setara dengan menginap 1 minggu di hotel. Menurut Toya harga ini tuh sepadan dengan waktu yang Toya habiskan untuk menemukan cincin itu. Jadi Toya nggak keberatan dengan harga yang Rerisha tawarkan. Kemudian Rerisha nanya ke Toya, berapakah tarif yang akan Toya tarik untuk gerbang teleportasinya nanti. Rerisha memberikan saran agar Toya menarik ongkosnya itu saat pergi saja, sedangkan pulangnya itu digratisin. Karena di pulau itu nggak ada penginapan atau warkop dan sebagainya, jadi biar nggak terkesan pemerasan. Toya pun setuju dengan saran Rerisha. Lalu Toya berencana untuk memberikan ongkos 1 koin tembaga. Toya nanya ke Rerisha apakah segitu cukup. Lalu Rerisha pun menjawab kalau itu terlalu sedikit. Tapi kalau Toya menaruh harga yang mahal, takutnya adventure nggak akan ada yang memakai gerbang teleportasinya. Sedangkan kalau dikasih gratis, maka orang-orang pasti bakal seenak udelnya untuk keluar masuk. Selain itu Toya juga mau para adventure itu jadi pelanggan tetap. Makanya Toya naruh harga segitu. Kita memberitahukan itu ke Rerisha dan Rerisha pun setuju aja. Dengan begitu pembangunan gerbang teleportasi ke pulau baru pun akan segera dibuat oleh Toya. Kemudian Toya pun teringat kalau ketiga dungeon ini sudah bisa dijelajahi para adventure, maka jumlah penduduknya pasti akan meningkat. Jadi Toya merasa kalau dia harus menambah hotel atau penginapan Silver Moon untuk adventure itu. Selain itu permintaan atas senjata, armor, dan potion pasti juga akan meningkat. Jadi Toya juga harus menambah itu semua. Ya Toya merasa kalau ini akan menjadi semakin menarik. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi.
Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and Ah? Huh? Ah, huh? Ah, huh? Huh? Now bye bye, 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 bye bye.